tapi kayak hidup. Stupanya arcanya kayak hidup, bentuknya, wajahnya. Sangat curam ya turunnya. Awas. Depan lagi, depan Mas Bambang, biar Mas Agungnya dapet. Dekat Mas Agung. Maksimalnya 1 meter kalau mengenai sampai situ kan sampai silakan mendekat semuanya biar dengar. Apa semuanya bersedia mengikuti rombongan? Ya, semua. Ya. Kalau nggak mengikuti rombongan, nanti saya nggak tanggung jawab. Jadi saya hanya menanggung yang ikut saya saja, iya kan? Kalau nggak ikut masa ditanggung. Kayak naik bus itu, kalau yang nggak ikut naik bus ya sopirnya nggak mau tanggung jawab kan gitu, iya kan? Di sini kita lihat peta atau map atau maket miniatur Taman Wisata Borobudur. Ini luas semuanya 90 hektar. Ini dulu perkampungan, ada 5.000 orang tinggal sekitar Candi Borobudur. Nah, pindah semuanya tahun 1983. Pemerintah pusat dari Jakarta sana yang bangun ini wisata. Nah, Borobudurnya ada di tengah-tengah. Jadi Bapak Ibu dari tempat parkir sana jalan kaki menuju Candi Borobudur, kemudian keluar, ini kan ujung barat, dari ujung timur sana 1 kilometer. Pulang nanti ya 1 kilometer jalan. Ya nggak apa-apa kan, deket 1 kilometer daripada dari rumahnya ke sini kan jauh. Ini Borobudur nggak ada ruang, nggak ada bilik, nggak ada atapnya. Kita nggak bisa masuk, jadi nanti kalau kehujanan ya tetap kita kehujanan. Makanya tadi saya sarankan sewa payung daripada kehujanan. Untuk pertama melindungi kameranya masing-masing, kalau kameranya kena hujan basah kan nanti konslet. Nah, juga nanti Bapak Ibu kalau basah naik mobil kan nggak nyaman. Ini Borobudur di dalamnya hanya tanah bukit. Dulu ini bukitnya besar, tapi waktu dibangun abad 9 ini diratakan bagian pinggirnya. Yang pinggirnya saja, yang tengah enggak. Jadi tinggal bukit kecil di tengah, kemudian ditutupi dengan batu-batu. Nah, menjadilah bangunan Candi Borobudur yang terdiri dari 10 lantai bertingkat. Jadi nanti kita naik sampai lantai atas sana. Kemudian ini sudah dibangun abad 9. Pada waktu itu agama Hindu dan agama Buddha hidup berbaur, campur jadi satu, bukan berdampingan ya. Kalau berdampingan kan begini, tapi campur. Mereka membangun Borobudur. Candi ini adalah candi agama Buddha, tapi yang bangun juga orang agama Hindu. Jadi seperti zaman sekarang, macam presiden kita Jokowi itu Islam, tapi yang bangun macam-macam kan tidak hanya orang Islam. Ada orang yang agama non-Islam pun juga ikut bangun kan gitu.
Kalau Masjid Istiqlal itu arsiteknya bukan orang Islam, orang Nasrani. Arsiteknya. Dan ke abad 10 karena bencana alam banyak gunung meletus. Kan sekitar Borobudur ada 8 gunung semuanya. Jika meletus bareng-bareng ya mungkin seperti tahun baru gitu ya. Tapi kan itu kayak mercon, ya merconnya Gusti Allah ya besar lah. Gunung yang besarnya. Itu bencana alam, orang pindah ke Jawa Timur, mendirikan kerajaan baru dan mendirikan banyak candi. Mereka memulai sejarah baru. Nah, saat itu berakhirlah sejarah Jawa Tengah. Di sini kosong, nggak ada orang. Waktu ya keruntuhan kerajaan di Jawa Timur sanalah itu konflik politik di kerajaan. Itu sebagian orang kan balik ke Jawa Tengah. Nah, waktu abad 16 orang mendirikan kerajaan namanya Mataram, Mataram Islam. Yang pusatnya ya sekitar Yogyakarta itu kota gede. Orang menemukan semua candi-candi sudah terkubur oleh lava, dan terkubur oleh hutan. Ya. Kemudian Borobudur dibersihkan, sudah dibersihkan itu rontoh. Jadi orang mengetahui melihat keadaan aslinya Borobudur sudah rontoh. Sudah rontoh kemudian dibangun lagi, diperbaiki. Itu sudah tahun 1900 pada masa pemerintahan Belanda. Jadi orang Belanda yang memfasilitasi, yang memimpin perbaikan Borobudur. Ya meskipun orang Belanda penjajah ya tidak jelek-jelek amat lah. Ya, tidak semuanya penjajah itu jelek. Kalau nggak dijajah Belanda, nggak dijajah Jepang, kita belum merdeka. Iya, kerajaan-kerajaan kecil banyak sekali cuma rebutan kekuasaan. Makanya kalau orang Belanda kan jajah seluruh negeri Indonesia, Sabang Merauke. Jadi orang punya nasib yang sama, kemudian melawan Belanda. Ya. Nah, setelah diperbaiki yang pertama tadi rusak lagi karena bencana. Ada macam gempa bumi, gunung meletus, ada erosi dari air hujan dan lain-lain. Kemudian diperbaiki yang kedua udah tahun 1980. Itu yang kedua. Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara anggota UNESCO. Tahu ya UNESCO ya? Tahu. Siapa nggak tahu UNESCO? Nah, organisasi dunia yang mengurusi kebudayaan, ilmu pengetahuan dan pendidikan, itu UNESCO. Ini kan masuk Departemen UNESCO. Nah setelah pembangunan perbaikan yang kedua tadi, pemerintah baru membangun ini. Nah, sekarang Borobudur dimanfaatkan lagi, tidak hanya untuk para wisata, tetapi juga untuk orang yang kepengen ibadah. Kalau bulan Waisak, bulan Juli, itu di sini banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia dan dari negara lain datang. Mereka merayakan kelahiran Buddha Siddhartha Gautama. Itu bulan Mei. Kalau bulan Juli mereka merayakan ajaran Siddhartha. Macam kita orang Muslim ya merayakan Nabi Muhammad, Maulid Nabi itu ya. Kalau ajarannya itu kan kitabnya, ya itu kemungkinan ya kayak Nuzulul Quran itu ya, itu kan kitabnya orang Islam Al-Quran. Kalau orang agama Buddha itu Tripitaka itu diajarkan pada bulan. Itu tadi sejarah singkatnya Borobudur. Jadi saya tidak menceritakan detail. Kalau detail itu seminggu nggak cukup. Nah itu garis besarnya. Garis besarnya saja berapa menit ini. Karena dari abad 9 kok, sekarang abad 21. Nah ini kita lihat di sini Borobudur di dalam foto. Ini waktu ditemukan pertama kali, ya yang menemukan ya mbah-mbah kita dulu.
mbah-mbah kita itu pangeran dari Yogyakarta. Dan orang Belanda yang punya inisiatif untuk membersihkan Borobudur ini kan lava. Dan banyak hutan dulunya di sini yang dibersihkan. Ini hasil pembersihan. Jadi kita lihat nggak ada lagi lava, abu atau tanah nggak ada lagi, tapi semuanya sudah rusak, porak-poranda. Ada orang yang kasih informasi Borobudur dirusakkan oleh orang Muslim, jadi ngawur. Ya kan, ngawur. Saya sekolahnya arkeologi. Jadi ini rusak karena alam. Waktu ditemukan ya sudah begini. Mbak kita kan orang Belanda yang punya inisiatif, punya ide untuk membersihkan, kemudian diperbaiki. Ini hasilnya perbaikan. Kita kerja keras itu ngangkatin batu itu berapa sekian yang tadi. Mbak kita semangatnya besar, jadi kalau untuk saya nggak boleh mengeluh, harus penuh semangat. Saya sudah tua, saya semangat. Semuanya ini masih di bawah saya, berapa usia? Sama saya 62. Saya masih kuat naik gunung Suralaya, masih kuat. Jadi jangan mengeluh, Pak, capek, aduh kehujanan, aduh. Itu mbah kita dulu membangun nggak pernah mengeluh, kita kan tinggal menikmati dan jalan cuma sedikit. Mbah kita dulu ngangkat dari sungai sana jauh ke batu. Ini bagian atasnya Borobudur. Banyak bangunan kecil yang kayak lonceng ini namanya stupa. Ini kan 4 meter di sini ya. Kalau ini 10 meter yang paling gede. Di dalamnya ada arca Buddha. Nah, Bapak Ibu, makanya ini sekarang kan pakai pemandu biar tahu. Yang enggak dengerin biar, nanti kena tilang ya apa-apa. Urusan dia. Kita nggak boleh manjat stupa. Ini stupa bangunan suci. Macam kita Muslim itu punya Ka'bah. Itu suci. Kalau kita naik haji ke sana atau umroh, kan nggak boleh naik-naik manjatin Ka'bah gitu. Sama kita, apalagi kita nggak ibadah, cuma berwisata, manjat-manjat nggak boleh. Kita menghormati. Dan ini hasil karya mbah-mbah kita dulu. Kita tinggal menikmati, tinggal menghormati. Artinya bukan kok peduli, bukan. Tidak memanjat itu sudah menghormati. Di dalamnya ada arca Buddha. Kalau zaman dulu kan Buddha meninggal tuh dibakar. Setelah dibakar, abunya disimpan dalam stupa. Jadi stupa ini bangunan suci, macam kita kuburan gitu ya. Itu kalau orang Muslim, orang Nasrani kan tidak dibakar. Orang Buddha, orang agama itu tuh umumnya dibakar. Ini karena Borobudur itu bangunan baru, ini kan abad 9. Sementara Buddha itu dibakar abad 6 sebelum Masehi. Jadi ini 15 abad setelah Buddha. Makanya nggak punya abunya. Kita nggak punya, kita taruh saja arca. Arca kan lebih awet gitu. Macam kita di gereja punya arca Bunda Maria, punya arca Yesus gitu ya. Itu ya suci, cuma arca tapi itu suci. Nah kita juga menghormati, nggak boleh pegang-pegang, apalagi manjat-manjat. Sama di sini kita nggak boleh pegang-pegang arca di dalamnya, nggak boleh ya. Itulah kalau nggak ada yang ngasih tahu begini kan mana tahu nanti tiba-tiba ditilang sama satpam. Hukumannya ya ringan. Kalau melanggar di Borobudur nanti ditangkap satpam itu, suruh duduk di kantor, nggak diajak ngomong, nggak dikasih minum, HP-nya disita sementara, suruh duduk, nggak boleh pergi-pergi sebelum candinya tutup. Mau nggak? Suruh duduk gitu, tapi nggak diajak ngomong, HP-nya disita, nggak kasih minum. Nah kalau sudah candi tutup, ini HP-nya nih, silakan pulang sana. Cuma gitu aja. Ya ringan tapi hanya beli ya. Nah, makanya jangan panjat stupa, jangan pegang-pegang harta.
hukumannya kayak gitu. Jadi tadi yang tidak dengarin, nggak tahu, nanti bilang seperti itu. Ini rusak lagi Borobudur. Nah, tadi sudah saya ceritain. Nah, ini waktu perbaikan, ini saya lihat waktu perbaikan ini. Saya masih kecil tapi nggak ikut kerja, tapi lihat semuanya orang bekerja. Prosesnya itu pembangunan. Saya nggak mau cerita detail, tapi ini lagi-lagi tertutup oleh abu vulkanik, lava, ya pasir juga, ya kerikil kecil-kecil juga itu ya, kerikil segede jagung. Wah itu harus jatuh itu ya, segede jagung jatuh dari tinggi loh. Karena letusannya besar. Ini 2014 lagi nih abu. Kalau ini abu nggak ada pasirnya. Ini dari Gunung Kelot. Kelot itu 300 km. Dari sini di Kediri sana. Ada yang dari Jawa Timur? Ada. Mana? Blitar. Nah, dekat Blitar atau lewat mungkin. Ya. Kalau saya dari Kediri ke Malang kan lewat Blitar. Kadang main ke Gunung Kelot dulu. Sekarang sudah bisa dinaikin belum? Sudah bisa dinaikin. Hah? Iya, sudah sampai bisa masuk terowongan sampai kawah sana sudah bisa. Mobil sudah sampai sana ya. Besok ke sana lagi. Ini Borobudur dari atas. Ini seperti bunga teratai. Bunga teratai lambang kesucian agama Buddha. Walaupun hidup di air berlumpur, bunga teratai tidak tenggelam. Dia di atasnya dan membuat suasana damai. Itu pelajaran Buddha. Dalam kondisi apapun kita nggak boleh bikin konflik. Hati kita harus suci, bersih. Pikiran kita harus bersih. Tindakan kita harus baik. Dan harus membuat suasana damai. Itu bunga teratai. Indah kan bunga teratai. Maknanya. Kalau orang pendeta agama Buddha itu selalu senyum. Jadi ketemu orang selalu senyum. Selalu bahagia. Nah dia tugasnya membuat orang itu damai. Enggak kayak kita maaf ya, saya punya ustaz suka ustaz saya ya, ustaz bapak moga-moga tidak. Bukan berarti saya ngajak bapak ibu jadi agama Buddha, bukan. Ini tukar pikiran, tukar apa ya, pengetahuan. Ini harta Buddha di Borobudur. Nanti di sana kita lihat banyak arca nggak ada kepala. Tapi bapak ibu sudah lihat belakang sana fotonya ada rontok. Dulu kan pada jatuh itu arcanya. Nah, waktu jatuh kan 4 meter tingginya jatuh. Jadi patah kepala. Waktu diperbaiki orang nggak tahu ini kepala punya arca yang mana gitu nggak tahu. Nah, karena kita nggak boleh keliru pasang. Ini Purbakala harus asli. Purbakala itu adalah bagian dari sejarah. Sejarah harus asli. Nah, celakanya lagi sekarang ini pelajaran sejarah udah nggak diperhatiin, makanya orang pada bodoh. Orang yang tidak ngerti sejarah nanti negaranya hancur. Karena apa? Kita nggak ngerti sejarah kita sendiri. Diakali oleh bangsa lain. Bangsa lain punya dokumen, aku punya ini, pulau ini milik saya. Kita nggak punya dokumen, kita nggak ngerti sejarahnya, ya salah. Dalam sidang di PBB berendah sejarah seperti itu. Ini intinya ini rusak itu karena jatuh. Atau banyak nanti yang nggak ada kepala yang sana. Nah ini nanti kalau sudah selesai di atas Borobudur keliling turun ke sini, bapak ibu bikin foto ini sangat bagus. Terakhir tapi terbaik. Nah, orang bilang jelas one pasti the best one. Kata orang ya, yang terakhir harus yang terbaik. Ini kelihatan seluruh bentuknya Borobudur. Ini jangan lama-lama di depan, kita langsung naik nanti terus turun ke sini. Nah, ini waktu orang kalau apa itu Waisak ya, ini kelilingnya ini para pendeta kelilingnya Borobudur ya, karena Ka'bah itu dikelilingin orang semuanya. Tapi ini Borobudur itu untuk umum, siapa saja boleh berdoa bersembahyang di atasnya Borobudur, boleh. Saya saja kalau sembahyang di Borobudur, kalau kehabisan waktu ya daripada nanti tamunya lagi foto-foto aku sembahyang. Kan kalau kering itu udah suci lah gitu ya, pakai koran atau pakaian langsung di atas batu. Oke, kita ayo berangkat ke Borobudur. Nah, silakan yang mau sewa payung, yang tidak mau sewa payung
Ya maaf, saya nggak boleh diboncengin. Maju dulu. Oh betul. Deh. Ke atas sih payungnya Mas Agung ke atas sedikit. Nah itu. Ya, ayo. Mohon perhatian, diberitakan kepada para pengunjung di objek taman wisata Candi Borobudur bahwa untuk pelayanan pintu masuk maupun loket penjalan karcis akan ditutup tepat pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Kepada para pengunjung yang masih berada di area parkir dan sekitar loket penjualan karcis akan segera ditutup. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kamu nak sudah kaget kau ngomot. Mana ibu tadi? Tak jangan masuk dia. Ada diambil yang penting aja ini haus. Tak sedap naik. Tak kuat kamu ambil. Nak juga sana elok. Ini dia buat apa? Ini kan
Dengan aku pula. Agak duduk di korak-korak bawah sini. Berhenti dulu. Pelan-pelan. Ban mak kau buat saja main naik kompak sama. Kita jaga kita itu. Bapak yang mau foto lagi di depannya Borobudur silakan. Kita tunggu sebentar saja ya, jangan lama-lama. Kita adalah rombongan terakhir. Ya. Segera tutup Borobudurnya. Ini fotonya Ya naik. Kalau mau foto dulu silakan. Setelah foto terus naik. Jangan selamanya. Itu orang bisa ambil. Supaya siapa? Bawa. Aduh, maaf Pak. Silakan foto kemudian langsung naik Borobudur. Ente. Ini disimpan aja dulu Mas Agung. Ini udah dulu. Udah. Pelan-pelan aja. Jangan dipaksain kalau nggak kuat ya Bu. Ini. Nah, nafasnya. Mau minum nggak Ibu? Malah minum. Iya, di bawah minumnya nanti kalau haus tuh ke situ. Oh. Ya ini. Oh, maaf. Pelan-pelan aja. Masih lupa. Nah, kita di sini sudah sampai Tatung Borobudur. Kita lihat di atasnya dinding, ini sudah nggak lengkap. Nah, ini asal mulanya seperti ini, seperti candi kecil, seperti ini, yang di dalamnya ada arta. Tapi ini dan banyak bagian dinding Borobudur sudah nggak lengkap. Nah, pada waktu diperbaiki, orang nggak tahu ini batunya aslinya susunannya di mana. Di posisi aslinya nggak tahu. Nah, kita nggak boleh keliru pasang. Kalau ini masangnya keliru nanti yang lain ikut keliru gitu. Kayak apa itu pasal gitu ya. Jadi kalau keliru nanti yang ikut keliru. Jadi masih dibiarkan begini ya. Batu-batunya masih disimpan di museum Borobudur sana. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pulang ke mobil kan lewat museum. Di museum banyak batunya kayak gini, banyak banget itu. Nah, ini dulunya seperti ini ya. Ini yang tadi saya cerita banyak harta nggak ada kepala, itu kepalanya masih di depan museum. Karena pasangannya posisi aslinya dulu di sini apa sini gitu belum tahu. Ayo naik. Berarti stop. Oh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tim Sapu Jagat sudah sampai di lokasi Borobudur. Ikutin terus perjalanan kami, semoga terhibur, anggaplah ini hiburan dan bisa refleksi wisata ya, dan juga tentang wisata misteri dan juga gaib. Oke, lanjut kita ke atas. Lumayan karena banyak ya pengunjung, kita ngantri naiknya. Seperti itu kan. Wah, ini udah silakan. Tadi banyak yang kata tour guide-nya, banyak yang hilang, direnovasi karena tertutup abu vulkanik dan lava ya. Tapi ini seperti asli ya. Jadi nanti aturannya itu enggak boleh pegang stupa, kita menghormati, harus menghormati. Sebenarnya masih banyak. Oke, kita naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Yang kalau mau datang ke Candi Borobudur itu harus energinya ya, tenaganya, kondisi badannya harus fit, karena ini dari bawah sana sampai di atas sana itu Borobudur melambangkan kehidupan manusia. Masih ingat perjalanan kami Sapu Jagat terkait portal di Nusantara, portal gaib di Nusantara? Semoga ini bisa menjadi sebuah, wah bagus banget, subhanallah. Wah. Kalau yang Oke, kita ikutin pemandu. tidak sadar mereka banyak ibadah, tapi juga masih bekerja, ibadah dan bekerja. Seperti ajaran Nabi Muhammad kan ibadah dan bekerja. Tambah satu lagi apa? Cari ilmu. Nah, gitu kan. Kalau dalam Islam itu cari ilmu itu wajib sepanjang hayat sampai liang lahat. Jadi wajib cari ilmu. Tujuannya apa? Biar tahu kehidupan yang baik dan yang tidak baik. Nah, korelasinya dengan ajaran agama Buddha, kalau kita tidak tahu itu atau bodoh karena nggak sekolah, nggak belajar, itu nggak mau dengerin apa itu Pak Guru, jadinya nggak ngerti kan. Nah, itu sumber penderitaan. Jadi kalau orang tidak tahu kan itu jadi sumber penderitaan. Ada 3 hal sumber penderitaan dalam agama Buddha itu: ketidaktahuan atau kebodohan. Yang nomor 2 itu serakah. Jadi mencintai tapi nggak terkontrol. Yang mencintai apa-apa itu wah kepengen ini dan itu semuanya. Yang ketiga benci. Benci yang tidak terkontrol. Wah sama ini benci, sama ini benci ya. Nggak boleh. Jadi semuanya harus jalan tengah. Jadi ya kalau nggak suka ya sudah nggak suka, itu aja. Jadi bukan membenci kan gitu ya, tapi kita ya tidak boleh serakah mau ini itu akan menjadi derita.
dalam ajaran agama Buddha. Makanya kita wajib tahu semuanya itu, karena kalau kita punya banyak pengetahuan menyelesaikan masalah itu lebih gampang gitu kan. Nah itu yang bagian tengah ini. Jadi bagian tengah ini ya orang yo bekerja, yo ibadah dan cari ilmu. Ini kan kitab ini, semuanya ini adalah kitab, buku. Wah ini bisa dibaca ini semuanya nih. Tulisannya mbah kita dulu nulisnya bentuknya ya kayak gini, bukan bentuk Honocoroko atau ABCD gitu ya. Kalau Batak itu enggak. Kalau misalnya AB hilang hurufnya A udah nggak bisa dibaca. Tapi kalau macam bentuknya begini kan, ini enggak ada kepalanya umpamanya, kan masih terlihat ini bentuk orang, kan cuma gitu, ya kan? Misalnya nggak ada tangannya gitu, wah ini bentuknya orang. Tapi kalau ABCDE yang hilang hurufnya E udah nggak bisa terbaca. Itu mbah kita. Ini tapi saya nggak mau cerita banyak. Ini ada 3 kilometer ini kitab atau buku terpanjang di dunia. Yang ketiga itu sudah melewati alam kesadaran. Orang sudah sepenuhnya hidup dalam keadaan spiritual. Jadi ada sedikit perbedaan kehidupan religius dengan kehidupan spiritual. Spiritual tingkatannya lebih tinggi daripada religius. Religius itu kan hanya sebatas agama yang dia peluk saja. Tapi kalau spiritual itu menyeluruh. Jadi ini sudah semeleh, sudah sampai ke hakikat. Banyak orang kita itu kan baru yang pinter-pinter itu baru sampai di makrifatnya, belum hakikatnya. Jadi inti dari ajaran agama itu kan hakikatnya, hakikatnya gitu ya, yang sebenar-benarnya, yang mutlak. Tapi itu harus pakai lelaku. Nanti bisa ketemu dengan lelaku-lelaku ya atau prihatin lah. Puasa, sedekah, kalau orang muslim ya 5 waktu jalanin, kalau non muslim ya sesuai ajarannya kan, dan sesuai masing-masing. Nah, itu jadi sedekah itu pun ini juga akan membebaskan derita hidup dalam agama Buddha. Makanya kita diajarkan sedekah. Dalam agama yang lain juga sama sedekah. Banyak orang belum menyadari itu. Jadi ada yang sedekah asal sedekah. Nah ini harus berkualitas sedekah itu. Kualitas artinya apa? Prosentase kita penghasilan 1 juta katakan, ya berapa? 30% itu berkualitas. 300.000 sedekahkan. Ada di dalam agama Samawi kan ada 3, Yahudi, Nasrani, dan Majusi Islam. Kalau orang Yahudi itu diajarkan sedekah 23% dari penghasilan. Orang Nasrani diajarkan 10%. Makanya ada per-10-an ya, dari hasil. Tapi orang Islam enggak diajarkan, cuma pajaknya saja, zakatnya saja 2,5%. Tapi sedekahnya berapa kita nggak pakai. Makanya yang terbanyak dari orang muslim itu hanya membayar zakat bagi yang punya harta. Sebenarnya semuanya harus dizakati. Hanya 2%, sedekah enggak. Nah, Tuhan akan menggantikan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita ikhlas dengan berkualitas sedekahnya, Tuhan menggantikan juga di dunia. Tapi di akhirat juga mendapatkan. Tapi kalau tidak ikhlas, di dunia tetap mendapatkan, di akhirat enggak, karena enggak ikhlas. Jadi Tuhan maha adil. Jadi sedekahlah yang sebanyaknya, seikhlasnya. Bukan seikhlasnya tapi juga sebanyaknya. Saya kasih Bapak 1.000 rupiah ikhlas, tapi Mas kasih Bapak 5.000 rupiah tidak ikhlas. Tapi kan tidak ngerti tidak ikhlas. Bapak pilih kasih mana? 5.000 kan. Berkualitas. Meskipun nggak ikhlas, yang terima kan bermanfaat 5.000 daripada 1.000. Nah, jadi bukan seikhlasnya, tapi juga berkualitas. Itu mengulas tentang spiritual Borobudur. Tapi ini Borobudur itu netral, karena Borobudur ini agama
dari ajaran Buddhisme. Buddhisme asal mulanya bukan agama loh ya. Karena dalam konsep agama itu ada 3 unsur pokok. Ada Tuhan yang disembah, yang dimintain doa itu, yang kita berdoa kepada Tuhan. Yang nomor 2 ada gurunya yang mengajarkan. Yang nomor 3 ada kitabnya, aturannya. Kalau Muslim kan Nabi Muhammad gurunya, Tuhannya Allah. Nah, Nasrani ya sama, itu kan ada Allah ya, gurunya Yesus kan gitu. Ada kitabnya Injil. Agama Buddha nggak ada Tuhannya, dewanya mana nggak ada. Hanya punya guru dan kitab. Agama Hindu juga nggak lengkap, nggak punya guru agama Hindu itu. Banyak pendeta, banyak brahmana, tapi guru yang tertinggi, pemimpinnya itu nggak ada. Makanya juga yang lengkap itu ya agama samawi, Yahudi, ya Nasrani, Muslim. Kita tinggal pilih, tapi bukan berarti yang non 3 ini nggak boleh, boleh. Karena di Malang, di Lawang ada buku wihara besar itu. Tahun 1931 ada pertemuan para petinggi agama Buddha itu, konferensi membahas tentang ketuhanan. Itu dijelaskan bahwa di seluruh alam semesta ini ada satu zat yang mengatur. Kalau kita ngikuti dia, kita selamat, tidak ngikuti dia, nggak selamat. Nah, itu di dalam agama kita diterjemahkan sebagai Tuhan. Itu di Malang, tahun 1931. Saya sering ngikuti seminar-seminar gitu. Saya bukan agama Buddha, tapi karena saya pemandu, saya harus tahu untuk disebarkan kepada wisata. Ayo naik, satu lagi, terus Bapak Ibu free di atas Borobudur, jalan-jalan, mau foto, mau selfie, mau bikin video. Iya, bagus penjelasannya terkait keagamaan dan spiritual. Kitab ini sebenarnya ada kitab yang bisa dibaca. Oke, kita lanjut aja. Oke, kita lanjut ke atas. Kita hanya boleh sampai lantai 2 ini ya. Ini 1, 2. Yang 3 sana kan ada pagarnya, itu nggak boleh. Ya, sana buat pendeta saja. Pak Imam lah, ibaratnya sana itu mihrabnya, pengimaman. Nah, itu cuma boleh lantai yang ini sampai lantai yang itu. Ini diingat-ingat. Dan tadi sudah saya jelasin, tidak memanjat stupa ini namanya stupa. Nah, itu bagikan kalau orang Islam ya Ka'bahnya lah gitu ya, nggak boleh panjat-panjat dan nggak boleh pegang-pegang harta di dalam. Nanti bangun itu kalau ada dipegangnya risih ya, ngapain lu pegang-pegang, bangun itu karena itu ikut sampai di mobil kan. Itu jangan pegang-pegang. Dan hati-hati yang terakhir, ini nggak ada pagarnya bagian luar, semuanya lantai yang bundar ini tidak ada pagarnya. Kalau yang bawah kan ada temboknya besar tuh. Kalau foto di tengah, jangan di pinggir. Banyak orang itu suka lupa, sudah dikasih tahu ya lupa. Karena fokus dengan kamera, maunya acting foto yang bagus. Maunya gini, mau acting gitu, mundur-mundur ya jatuh lah. Nah, atau yang memotret, maunya gini-gini, mundur-mundur begini ya jatuh lah. Jadi jangan mundur-mundur. Pokoknya intinya di tengah saja, jangan di pinggir. Oke Bapak Ibu, saya kasih waktu 20 menit, keliling ini satu lantai ini 10 menit kan cukup. Naik lagi keliling 10 menit sambil foto, sambil video, acting. Nanti ketemu di barat, ini timur, selatan, sana barat. Sama kayak gini bentuknya. Ya, jadi di lantai yang ini silakan, ayo naik. 20 menit. Mutar aja. Iya barat, di lantai yang ini barat. Udah. Udah. Cukup. Oh iya.
tadi aturannya kan tidak boleh megang. Iya, karena untuk menghormati. Diibaratkan kayak umat muslim tadi ini Ka'bah suci, tidak boleh dipegang. Di dalamnya ada patungnya. Coba kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, oke. Oke, kita lanjut lagi menikmati suasana. Oh, kalau itu, oh ya benar dikelilingi sama gunung. Yang mungkin dulu meletus kali ya. Oke, sip. Muter. Kita di lantai pertama ya. Oke, kita di lantai, nanti kita naik ke atas. Sambil kita lihat sikon. Ini yang dulunya ini katanya abu dari mungkin kalau orang Islam itu gurunya atau kiai atau orang suci yang dibakar di sini, terus abunya terus ditaruh di sini, tapi sekarang sudah diganti sama arca. Jadi makanya disebut dengan tempat suci, tidak boleh dipanjat-panjat. Ya, kita harus menghormati. Tadi diceritakan sedikit terkait oke, lanjut. Cukup banyak, udah banyak orang. Tapi kayak hidup, stupanya, arcanya kayak hidup, bentuknya, wajahnya, senyumnya bagus, arsiteknya bagus. Oke. Dari depannya matanya. Oh, dari sini. Tapi karena ini nggak ada, hati-hati nggak ada pembatasnya. Oh. Awas. Oke. Sip. Cukup. Cukup. Sangat curam ya turunnya. Awas. Udah, cukup. Oke. Oke. Berdiri. Oke, buat shot. Oh ya.
Udah, cukup. Dah, awas. Allahu Akbar. Udah, cukup. Awas. Oke. Foto.